Priyatma Sokta. Saya beri judul Kasih yang tidak akan pernah ditemukan lagi dimanapun juga. Roma pasal 5 ayat 6, 7, dan 8 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hasil Pembenaran. Ayat 6 kita mulai, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Akan Rasul Paulus berkata bahwa kalau ada orang yang mau mati untuk seorang yang salah, itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Mungkin untuk orang yang baik, untuk seorang sahabat, teman dekat mungkin masih ada. Tetapi mati untuk seorang yang durhaka, seorang yang pembuat dosa, itu sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, itu sebabnya judul renungan kita, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah kasih yang tidak akan pernah kita temukan dimanapun juga. Di dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ya, Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ulang sekali lagi temanya adalah kasih yang tidak pernah kita bisa temukan dimanapun juga. Ya, alasannya adalah sudah jelas. Rasul Paulus berkata bahwa kalau orang mati buat orang yang baik, itu mungkin ada. Atau ada teman dekat, seorang sahabat yang sangat baik, yang mungkin saling menguntungkan satu dengan yang lain, dan mungkin dia mau mati untuk mereka, itu mungkin ada. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada. Tetapi kalau seseorang yang tidak bersalah mati untuk orang yang sangat berdosa dan bersalah, durhaka, pembuat kejahatan, itu belum pernah ada kasih yang seperti itu. Kasih yang seperti itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus yang kita merayakan kematiannya pada hari ini di Jumat Agung yang kudus ini, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kematian Yesus adalah sebuah kematian yang tidak biasa. Sebuah kematian yang lain daripada yang lainnya. Mengapa begitu? Karena kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia, bahwa ada orang-orang yang sangat jahat semasa hidupnya, ada orang-orang yang sangat banyak berbuat dosa selama hidupnya, ada banyak orang yang melakukan banyak kejahatan selama hidupnya. Tetapi pada hari matinya, tetap saja masih ada banyak orang yang prihatin karena dia sudah tidak bisa hidup lagi, karena dia sudah mati. Ya. Tetapi yang terjadi dengan Yesus adalah sesuatu yang berbeda. Dia adalah orang yang baik, dia orang yang tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah merugikan orang lain, dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah salah paham kepada orang dengan orang lain, dia tidak pernah marah kepada orang lain. Seorang pribadi yang penuh dengan kasih. Seorang pribadi yang selalu tulus mengasihi setiap orang. Tapi firman Tuhan berkata, sebelum hari matinya, dia mengalami olok-olokan yang sedemikian rupa. Dia dihina dengan sedemikian rupa. Diludahi, ditendang, dicemooh, dan dimaki dengan cara yang sangat luar biasa. Bahkan sesuatu yang sangat aneh adalah bahwa bahkan matinya pun adalah sebuah kematian yang direncanakan secara terbuka. Dia mati bukan karena dibunuh dalam sebuah konspirasi gelap. Ya, dia orang merencanakan kematiannya bukan dalam sebuah kelompok kecil untuk membuat konspirasi tersembunyi atau gelap. Tapi pembunuhannya adalah sebuah rencana terbuka yang disampaikan kepada semua orang, yang orang tahu bahwa Yesus direncanakan untuk dibunuh. Ya. Saudara, ini sebuah kematian yang tidak biasanya. Ya. Itu sebabnya yang sangat menyedihkan adalah penyiksaannya, ya, sebelum kematiannya di kayu salib, bahkan sampai kematiannya di kayu salib,
dijadikan sebuah lelucon. Dan orang bahkan tertawa pada hari matinya. Orang bahkan tertawa dan bersyukur pada hari di mana dia disiksa dengan cara yang sangat luar biasa. Bahkan kematiannya yang selalu tidak pernah ditunggu oleh semua orang yang makhluk hidup di dunia ini. Tetapi mengapa saya mengatakan bahwa kematian Yesus ada sesuatu yang berbeda? Karena kematian Yesus adalah satu-satunya kematian yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang membenci dia pada waktu itu. Kematian Yesus adalah sebuah kematian yang sangat dinanti-nantikan. Bahkan kematiannya direspon dengan sebuah sorak-sorai sebagai rasa syukur bahwa Yesus ini sudah mati dan sudah dihukum dengan cara yang sangat hina di kayu salib yang luar biasa. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kasih yang seperti ini tidak akan kita temukan dimanapun juga dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan dalam sepanjang sejarah dunia ini. Tidak akan pernah kita temukan kasih yang sama seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salib yang kasar, paku berkarat yang diperkirakan 16-18 cm yang dibuat dengan cara tradisional yang sangat kasar, ya, yang tertancap di kaki dan tangannya, mahkota duri di kepalanya yang terbuat dari duri pohon yang mengandung beracun, ya. Tusukan tombak di lambungnya yang mengakibatkan keluar air karena sudah tidak ada lagi darah dalam tubuhnya, semua darah sudah keluar pada hari penyiksaannya, ya. 99 kali dia dicambuk dengan cara yang sangat brutal, ya. Dicambuk dengan penuh kebencian yang luar biasa. Dimaki, ditelanjangi, diberi anggur asam, disalib di bukit Golgota di tempat yang sangat sunyi. Dan semua itu dianggap layak diterima olehnya. Sebuah penderitaan yang berbeda daripada penderitaan apapun yang pernah terjadi di dunia. Sebuah kematian yang berbeda dari apapun kematian yang pernah terjadi di dunia ini, saudara. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salib yang dianggap hina, salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah konfirmasi surga tentang betapa sucinya, betapa kudusnya, dan betapa mahalnya, ya, harga yang sudah dia bayar lunas di kayu salib untuk saya dan saudara. Itulah bukti bahwa Allah amat sangat mengasihi kita semua, ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua hari ini bahwa ingat baik-baik, salib, tanpa salib tidak akan pernah ada yang namanya mahkota kehidupan. Tanpa salib tidak akan pernah ada yang namanya pintu surga terbuka bagi kita. Tanpa salib tidak akan pernah kita mendengar suara panggilan yang merdu, yang manis, yang penuh kasih, yang berkata, "Marilah kepadaku anakku yang kukasihi." Tanpa salib semua itu tidak akan pernah terjadi. Bukankah itu sebuah penghargaan bukankah pengorbanannya yang sangat luar biasa ini adalah sebuah hal yang layak dihargai oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya, ya. Semua hal ini tidak layak kita terima, tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma karena Tuhan tahu kita tidak mungkin dapat menebus diri kita sendiri, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Roma berkata, ya, pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, ya. Orang-orang durhaka itu, kedurhakaan adalah sebuah kejahatan luar biasa, ya. Kedurhakaan bukan sebuah kejahatan biasa, tapi kedurhakaan adalah sebuah kejahatan luar biasa. Kedurhakaan itu biasanya terjadi antara seseorang yang sudah dikasihi, sudah dipelihara, sudah dijamin seluruh kehidupannya, sudah diberikan semua kasih sayang kepadanya, tapi kemudian dia melupakan semua kebaikan itu, lalu membalasnya dengan sebuah kejahatan. Itu yang namanya durhaka, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Tanpa salib, ya, sekali lagi, tanpa salib kita musuh dan tidak pernah bisa disebut sebagai sahabat-sahabat Allah, apalagi anak Allah, anak Tuhan. Tanpa salib, Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah karena Allah adalah benar dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi salib yang telah mengubahkan,
musuh menjadi seorang sahabat. Salib telah mengubahkan musuh menjadi anak. Salib telah mengubahkan kita menjadi orang-orang yang jauh, tapi sekarang menjadi dekat. Dan bahkan bukan cuma dekat di dalam rumah Tuhan, tapi dekat di dalam hati Allah. Salib telah mengubahkan segala sesuatu. Salib membuat yang tidak layak menjadi layak. Salib membuat yang tidak bisa dibenarkan menjadi bisa dibenarkan. Salib membuat yang harusnya mati dibela dan diberikan kehidupan oleh Tuhan karena salib yang mulia itu. Ya. Tanpa salib kita bukan siapa-siapa. Tanpa salib kita hanya cacing, kata Daud. Kita hanya uap, kita tidak bernilai. Tanpa salib kita hanyalah seonggok sampah yang tidak bernilai. Tetapi karena salib, cacing yang hina dibuatnya menjadi mulia. Karena segambaran serupa dengan Sang Penciptanya yang mulia. Karena salib, manusia yang adalah seperti uap dan bunga yang ada hanya untuk sebentar. Tuhan yang penuh kasih tidak mau kehidupan ini hanya ada sebentar. Dia menyediakan kehidupan kekal di surga supaya dia bisa ada bersama-sama dengan kita. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah cerita. Ada seorang anak, dia diberikan sebuah kapal mainan yang sangat indah oleh ayahnya. Satu waktu dia pergi mainkan kapal mainannya di tepi pantai, di tepi pantai. Lalu karena dia terlalu semangat dengan kapal ini, dia bermain, lalu kemudian tanpa dia sadari kapal ini dibawa oleh ombak. Kapal mainannya ini dibawa oleh ombak. Lalu kemudian karena dia tidak bisa ambil kapalnya ini, dia pulang ke rumahnya. Lalu kemudian dia sedih sekali karena dia harus kehilangan kapal ini. Ya. 2 minggu kemudian dia pergi ke salah satu toko yang menjual permainan anak-anak. Lalu dia menemukan di toko itu ada kapal yang sama persis dengan kapal yang dia punya yang hanyut di laut. Dan dia sudah tahu pasti bahwa itu kapalnya, sebab kapal mainannya itu sudah ada tulisan aksen namanya, ada namanya yang disingkatkan. Dan dia melihat di etalase toko itu ada kapal itu dan ada huruf dari namanya yang ada di kapal. Dia kenal dengan baik itu kapalnya. Dan memang betul kapal itu hanyut dan ditemukan oleh pemilik toko ini. Lalu kemudian karena kapalnya masih bagus, pemilik toko ini membawanya ke tokonya dan memajangnya di etalase tokonya untuk dijual kembali. Lalu anak ini pulang dan kemudian dia berdoa, Tuhan, saya berdoa kepadamu supaya kapal itu tidak dibeli orang sampai saya punya uang yang cukup untuk membeli kapal itu. Lalu mulai hari itu semua jajannya dia kumpul. Dia kumpul uang jajannya, lalu kemudian dia kumpul sampai dia sudah tahu berapa harga kapal itu dari uang jajannya. Dia datang ke toko itu dengan semangat, lalu kemudian dia membayar kapal itu. Dengan pulang dengan hati yang terharu, hati yang sukacita, hati yang bahagia. Dia pulang ke rumahnya sambil berlari-lari dengan penuh kegirangan. Karena dia sudah bisa mendapat kapal yang hari itu sudah hanyut, hilang. Tapi sekarang dia sudah dapat kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa hari ini kalau kita ada di rumah Tuhan, itu karena Tuhan sudah membayar kita sudah menjadi milik Tuhan untuk kedua kalinya. Kita menjadi milik Tuhan pertama kali adalah karena Allah menciptakan kita oleh tangannya sendiri. Itu pertama kali kita menjadi milik Tuhan. Ketika dosa datang ke dalam dunia dan kita semua lahir dalam kutuk dosa, kita melakukan dosa, maka kita seolah-olah terhilang dari Tuhan. Kita untuk sementara waktu menjadi milik dunia ini, menjadi milik setan dan milik kejahatan. Tapi karena kasih Allah yang besar, dia mengirim Yesus di kayu salib yang kita rayakan pada hari ini. Dengan darahnya yang mahal itu, dia tidak mau kehilangan seorang pun dari anak-anaknya. Dia membayar kita lunas, padahal dia tahu kita sudah jelas-jelas adalah miliknya. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus membayar mahal untuk dapat kepunyaannya kembali, miliknya kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dia sudah membayar kita lagi di hari ini pada 2000 tahun yang lalu dengan darahnya sendiri supaya dia bisa menemukan kita. Ya. Saya membayangkan betapa bahagianya hatinya, betapa sukacitanya hatinya ketika apa yang menjadi miliknya sudah kembali lagi kepada dia. Saudara,
Belum sampai di situ. Setiap kali kita sudah kenal Tuhan, tapi kita masih saja jatuh, kita masih saja lemah, kita masih saja berbuat dosa. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita menyadarinya dan datang kembali padanya, Tuhan dengan penuh kasih masih tetap mau mengampuni kita. Tapi saya ingin ingatkan kita sekali lagi, kasih karunia Allah adalah sesuatu yang bukan untuk dipermainkan. Walaupun Tuhan selalu bersedia dan ada selalu dengan pengampunannya bagi kita, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk terus hidup dalam dosa. Ya. Marilah kita mengerti bahwa kita sudah sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diciptakan olehnya, itu milik Dia untuk pertama kali. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, Dia datang memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk kita, supaya Dia bisa mendapatkan kita kembali. Apa artinya ini? Artinya adalah Allah tidak pernah mau kehilangan anak-anaknya. Itu harus diingat baik-baik. Allah tidak pernah mau kehilangan anak-anaknya. Apapun juga caranya, berapapun juga harganya, Dia rela melakukannya, asal saja Dia tidak kehilangan anak-anaknya yang Dia kasihi dan cintai. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang sedikit pun, hanya karena banyaknya dosa dan pelanggaran yang dulu pernah kita buat waktu kita masih hidup dalam dosa dan kegelapan. Saya selalu mengatakan bahwa bagi Bapa, anak-anaknya jauh lebih penting daripada segala pelanggaran-pelanggaran yang pernah mereka buat. Bagi Bapa, kasih-Nya kepada anak-anaknya jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari rasa sakit dan penghinaan yang harus Dia tanggung di kayu salib. Ya, saya ingin mengulangi sekali lagi. Bagi Bapa, kasih-Nya kepada anak-anaknya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari rasa sakit dan penghinaan yang harus Dia tanggung di kayu salib. Ya. Mengapa Yesus naik rela mati di kayu salib? Bukankah di Eden, bukankah di taman di taman Getsemani Dia berkata, aku rasa seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Perasaan itu sangat mengintimidasi Dia. Alkitab berkata bahwa sebagai manusia Yesus berkata, aku rasa seperti mau mati rasanya. Bahkan di Getsemani Dia berdoa sampai peluhnya berubah menjadi darah. Sebuah ketakutan yang luar biasa sedang menghimpitnya. Tetapi saudara perhatikan, bagi Bapa, kasih-Nya kepada anak-anaknya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari rasa sakit dan penghinaan yang harus Dia tanggung di salib, asal saja anaknya dapat kembali kepadanya. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Bapa yang satu ini, ya, bagi Bapa yang satu ini, surga pun tidak akan terasa indah dan menyenangkan jika anak-anaknya tidak berada di sampingnya. Ya. Saya ulang sekali lagi, bagi Bapa yang satu ini, surga yang indah dan mulia pun tidak akan terasa indah dan menyenangkan jika anak-anaknya tidak berada di sampingnya. Ini kasih yang berbeda, saudara. Ini kasih yang berbeda. Itu sebabnya tadi saya berkata, judul firman Tuhan kita hari ini adalah kasih yang tidak pernah kita temukan sepanjang sejarah kehidupan dunia ini. Kasih yang tidak akan pernah kita temukan dari manapun dan oleh siapapun juga. Allah mengasihi kita waktu Allah mengasihi kita. Kita sudah baca tadi ayat itu berkata, Dia mengasihi kita bukan waktu kita sudah hidup baik. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sudah hidup benar. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang melayani. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang berdoa. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang berpuasa. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang beribadah. Tapi firman Allah berkata, Dia mengasihi kita justru waktu kita sedang hebat-hebatnya berbuat dosa. Ini kasih yang berbeda, saudara. Dimanapun juga di dunia ini, orang hanya dikasihi waktu dia berbuat apa yang baik dan benar. Itu sebabnya kasih ini bukan kasih yang biasa. Kasih ini bukan kasih yang sembarangan. Kasih ini adalah satu-satunya kasih yang pernah ada dalam sepanjang sejarah dunia ini. Kasih yang bisa mengasihi pada waktu kita sedang giat-giatnya berbuat dosa. Allah mengasihi kita. Sekali lagi, bukan waktu kita sedang berbuat baik, tapi Dia mengasihi kita justru waktu kita masih berbuat dosa. Waktu kita masih mencuri,
waktu kita masih berzina, waktu kita masih mabuk-mabukan, waktu kita masih pesta pora, waktu kita masih korupsi, waktu kita masih menipu, waktu kita tidak mau pergi ke gereja, waktu kita menganggap ibadah tidak penting, waktu kita menganggap doa tidak penting, waktu kita menganggap untuk apa melayani hanya menghabiskan waktu kita sejahat itulah Tuhan telah mengasihi kita. Kasih mana lagi yang bisa seperti kasih yang seperti satu ini, kasih satu ini? Kasih mana lagi yang bisa seperti kasih yang satu ini? Kasih yang seperti ini tidak akan pernah ada duanya untuk selama-lamanya, saya bilang tadi. Sampai akhir sejarah manusia dan akhir sejarah dunia ini. Kasih seperti ini hanya cuma ada satu yang kita dapat dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang berbuat baik. Dia mengasihi kita bukan waktu kita sedang berbuat kebenaran. Ya. Dia mengasihi kita, yang tadi saya bilang. Waktu kita sedang mencuri, waktu kita sedang berzina, kita sedang membunuh, kita sedang melakukan segala macam kejahatan. Ya. Dia mengasihi kita bukan waktu kita mencuri, atau dia mengasihi kita bukan waktu kita berzina, atau mungkin kita narkoba, atau kita mungkin sedang melakukan dosa yang lain, lalu kemudian kita ditangkap polisi, lalu kemudian dipukul oleh polisi karena kita berbuat kejahatan. Lalu karena sudah dipukul terlalu banyak, lalu muka kasihan begitu. Lalu seolah-olah Yesus lihat dari surga, aduh mukanya kasihan sekali, sudah dipukul terlalu banyak. Aduh saya kasihan kepadanya, lalu kemudian Tuhan bilang, saya mengasihi engkau. Tidak. Bukan waktu kita sudah ditahan, dipukul oleh polisi, kita punya muka sudah memelas, muka sudah butuh diampuni, kita punya muka sudah butuh dikasihi, lalu kemudian Allah berkata, sudah, aku mengasihi engkau. Tidak. Justru waktu kita masih sangat berdosalah, Dia sudah mencintai dan mengasihi kita. Kita tetap dikasihi dan dicintai pada waktu kita masih penuh dengan dosa. Ya. Maksudnya adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita tidak pernah berkurang dan berubah. Baik waktu kita baru ditenun di dalam kandungan ibu kita, pada waktu kita masih bayi belum tahu berbuat dosa, atau mungkin waktu kita sudah besar dan hidup penuh dengan dosa. Saya ingin bilang ini, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah sedikit pun untuk kita. Kalau kasih manusia bisa berubah oleh waktu, kasih manusia orang yang mengasihi kita di dunia, kasihnya bisa berubah hanya karena sebuah informasi yang belum tentu benar. Dia bisa berubah. Seorang yang tulus mengasihi kita bisa saja berubah menjadi seorang yang tidak tulus hanya karena mendengar gosip-gosip yang tidak benar. Cintanya kepada kita bisa berubah, kesetiaannya kepada kita bisa berubah. Tapi kasih yang satu ini, kasih sayang Tuhan yang satu ini tidak pernah berubah sedikit pun. Bahkan firman Allah berkata, kasih itu sudah mengasihi kita pada waktu kita sedang giat-giatnya berbuat dosa. Bagi Bapa yang satu ini, harga anak-anaknya tidak berkurang sedikit pun di hadapannya, walaupun mereka pernah jatuh ke dalam kegelapan dosa di dunia ini. Haleluya. Itu sebabnya hari ini sejarah kehidupan manusia berkata, orang sejahat apapun, orang seberdosa apapun, orang yang punya masa lalu buruk seburuk apapun, waktu dia datang kepada Tuhan, semua orang dari mereka bersaksi, saya yakin dan saya rasa Tuhan menerima saya kembali. Ya. Ini kasih yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada orang berdosa yang bersaksi, saya datang kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak terima saya lagi karena dosa saya terlalu banyak. Semua orang di seluruh penjuru dunia ini bersaksi, penjahat-penjahat dunia yang kelas-kelas berat, orang yang sudah membunuh orang luar biasa, orang yang sudah pengedar-pengedar narkoba yang luar biasa, penjual-penjual manusia yang luar biasa, seorang koruptor yang luar biasa, seorang pemakai narkoba yang luar biasa, seorang PSK yang sudah jatuh dalam dosa luar biasa. Tapi setiap orang di antara mereka yang sadar dan kembali pada Tuhan bersaksi bahwa mereka tetap dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya orang yang pernah hidup bertahun-tahun dalam dosa, seperti PSK, seperti perampok, seperti narkoba, seperti seorang pembunuh, saudara perhatikan ini. Waktu mereka datang kembali pada Tuhan,
Waktu mereka menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah mereka buat. Lalu mereka terima pengampunan dari Tuhan. Lalu mereka bersaksi di mana-mana tentang Tuhan Yesus yang sudah mengasihi mereka dengan tidak lagi malu karena dosa masa lalu mereka. Ya, coba lihat itu. Perampok yang pernah merampok yang jahat, waktu dia sadar akan kejahatan lalu dia kembali pada Tuhan. Seorang pesina yang luar biasa. Ya, seperti seorang perempuan yang bersina, ya, datang pada Tuhan, ya. Lalu kemudian orang-orang yang pernah membunuh orang, waktu mereka datang kepada Tuhan, coba lihat kesaksian mereka, ya. Kesaksian mereka selalu jadi luar biasa, ya. Sehingga kita yang mendengar kesaksian mereka pun tidak punya kekuatan untuk menghakimi mereka, ya kan? Kalau kita ada di gereja, lalu ada orang datang dan bersaksi, saya 10 tahun lalu adalah seorang wanita PSK tunasusila, saya 10 lalu adalah seorang narapidana karena kasus pembunuhan. Coba saudara lihat, waktu dia datang ke gereja, karena dia sudah serahkan hidup pada Tuhan, lalu dia bersaksi, tidak ada kekuatan dalam hati kita untuk menghakimi dia. Tetapi justru kesaksiannya selalu hidup dan memberkati setiap orang. Mengapa bisa begitu? Karena kasih Allah lebih besar daripada segala pelanggaran dan dosa yang pernah kita buat. Sehingga kita yang mendengar kesaksian mereka pun tidak punya kekuatan untuk menghakimi mereka lagi. Justru kita ikut hadir dalam kasih Allah yang besar kepada mereka. Dan saya sebut itu sebagai itulah kekuatan kasih Allah yang jarang, yang sulit sekali dimengerti oleh logika manusia. Itu sebabnya kesaksian orang-orang yang pernah berbuat dosa. Itu sebabnya kesaksian orang-orang yang pernah hidup berpuluh-puluh tahun dalam dosa. Waktu mereka kembali pada Tuhan dan mereka bersaksi bahwa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Kesaksian mereka selalu jadi berkat di mana-mana. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8-10 berkata, kita diselamatkan karena iman kepada Yesus. Karena yang telah mati di kayu salib. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan karena iman. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Kekristenan mengajar kita bahwa kita bisa sampai ke surga bukan karena setumpuk perbuatan baik yang kita buat. Ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi ingat ini, waktu kita sudah diampuni, waktu kita sudah kenal Tuhan sebagai juru selamat, berbuat baik dan melakukan apa yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Setelah kita diselamatkan, adalah cara kita berterima kasih kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena ada pengorbanan Yesus di salib. Dan waktu kita percaya, kita berbalik dari segala dosa dan serahkan hidup pada Tuhan, pengampunan itu terjadi bagi kita. Kita diselamatkan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi ingat ini, berbuat baik, melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan setelah kita diselamatkan, adalah cara kita berterima kasih kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Itu adalah berbuat baik dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan, adalah cara kita menyembah Tuhan. Itulah cara penyembahan yang benar di hadapan Allah. Cara penyembahan yang benar di hadapan Allah bukan hanya sekedar nyanyi dan beberapa pujian, tapi hidup yang menjadi berkat, hidup dalam kebenaran adalah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan kebenaran adalah cara kita menyembah Tuhan dan cara kita menghormati Yesus yang bahkan mati bagi kita pun dia rela melakukannya. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan setelah diselamatkan oleh Tuhan dari seorang yang disebut sebagai seorang durhaka adalah ekspresi tahu diri seorang yang sangat dikasihi, dicintai. Ya. Jadi kita hidup dalam kebenaran, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, belajar melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan itu karena itu adalah ekspresi tahu diri kita di hadapan Allah yang sudah mencurahkan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Sehingga kita yang sesungguhnya tidak layak ini dilayakkan untuk menerima kasih yang seperti itu.
Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Allah yang maha segalanya, Allah yang besar, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang luar biasa, Allah yang adalah Allah segala-galanya. Ya. Bagaimana Allah yang sehebat itu mau merepotkan dirinya datang ke dunia dan mati dengan cara yang hina hanya untuk kita. Ya, hanya untuk kita. Siapa kita? Sebenarnya kalau bukan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah tanah liat yang tidak berguna. Daud waktu dia mengenal Allah lebih dalam, dia berkata, aku ini cuma cacing yang tidak berguna. Aku ini cuma cacing-cacing Yakub yang tidak berguna. Tapi Allah itulah yang sudah membuat kita berharga di hadapannya. Ya. Dia menerima semua penderitaan yang sangat luar biasa. Mari kita renungkan dan pikirkan ini baik-baik. Tidak ada alasan untuk kita menerima kasih yang hebat ini. Semuanya terjadi dari pihak Allah yang mengasihi kita. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita, kasih yang seperti ini tidak akan pernah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sampai dunia ini berakhir dan berlalu. Kasih ini hanya ada satu yang kita dapat dan terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Wahyu berkata, peganglah apa yang ada padamu. Jangan biarkan apa yang ada padamu diambil daripadamu. Apa yang ada pada kita? Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib bagi kita. Itu adalah milik pusaka, itu adalah warisan termahal yang bisa saudara wariskan kepada saudara, supaya mereka tidak meninggalkan iman mereka daripada Tuhan yang kasihnya tidak ada duanya ini. Mari kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita. Saya ingin kita mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Jangan salibkan dia lagi untuk kesekian kalinya. Mari belajar hidup benar. Mari belajar hidup menyenangkan Tuhan. Karena dia sudah mengasihi kita justru waktu kita sedang berdosa. Kalau hari ini kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau hari ini saudara melayani sebagai pemain musik, WL, singer, pelayan-pelayan, pengurus gereja, dan semua pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara itu bukan beban. Itu penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dia. Itu kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan kepadanya. Karena segala sesuatu sudah dia berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dia telah mengasihi kita. Justru waktu kita masih durhaka, justru waktu kita masih berbuat dosa, dia sudah sangat mengasihi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu besar, ajaib dan luar biasa bagi kami. Kami tahu kasih ini adalah kasih yang satu-satunya, yang tidak ada duanya. Kasih agape, kasih yang sekalipun kami sudah jahat, Engkau tetap mengasihi kami. Sekalipun kami tidak layak dikasihi, Engkau tetap mengasihi kami. Sekalipun kami tidak layak diterima sebagai anak, Engkau tetap menerima kami sebagai anak. Sebuah kasih yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Saat yang indah ini, kami akan masuk dalam upacara perjamuan kudus. Tuhan berkatilah upacara perjamuan kudus ini. Berkati juga seluruh jemaat Shekinah yang mengambil bagian dalam upacara perjamuan kudus hari ini di rumah mereka masing-masing. Yang mengalami kendala terganggu karena padamnya lampu dan kurang baiknya signal internet pada hari ini. Tapi kami berdoa Bapa, kami percaya itu tidak mengurangi betapa besar kasih Allah itu bagi kami.
di rumah kami masing-masing, dalam segala keterbatasan, dalam segala kesederhanaan, dengan unsur-unsur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dalam bentuk apapun juga. Kami tahu itu tidak pernah mengurangi harga mahal yang telah Tuhan bayar bagi kami semua. Biarlah hari ini di rumah kami masing-masing, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh cinta, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kagum akan Allah, kami menghampiri Tuhan di hari Jumat Agung yang kudus ini dalam upacara perjamuan kudus. Biarlah kami melakukannya dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh kekaguman akan Tuhan, akan kasih-Nya yang besar bagi kami. Kuduskan kami semua Bapa, supaya kami layak makan dan minum sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.